diciptakan Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyenangkan hati Tuhan. Membawa sukacita untuk Tuhan adalah tujuan utama hidup kita. Tujuan utama dalam penyembahan adalah memprioritaskan untuk menyukakan Tuhan dan bukan untuk mencari kepentingan atau kepuasan diri sendiri. Sikap hidup yang benar, walau di tengah ketidakbenaran. Hidup penuh kasih, hidup berserah dan bukan menyerah. Itu yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita. Gereja Pengharapan Allah Surabaya akan terus mendorong kita untuk hidup dalam penyembahan yang benar, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita meresponi hal ini dengan benar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hadirat-Mu, kami memuji, kami menyembah Bapakku, Rajaku. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan pelihara
Sungguh besar setiamu atas kami, hari demi hari Tuhan menuntun kami di dalam kasih karunia-Mu, dan kami bersyukur jikalau sampai hari ini kami boleh terus setia memuji, menyembah, melayani Tuhan, dan kiranya apa yang kami lakukan ini bukan hanya mengejar standar manusia, tetapi adalah standar firman Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan ini tidak sia-sia, tetapi mendatangkan kesenangan dan kesukaan bagi Tuhan. Kami bersyukur jikalau sebentar kami mendengar firman-Mu. Biar kuatkan kami untuk kami boleh menjadi semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu. Dan semakin hari kami menjadi pribadi yang lebih baik. Mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, kesukaan bagi sesama di kanan kiri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman-Mu. Amin. Saudaraku, dikenan adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Dikenan manusia saja membanggakan sekali. Coba saudara bayangkan kalau Anda bekerja di sebuah kantor dan mendapat satu proyek dari bos Anda, dan pada waktu Anda mempresentasikan proposal Anda di hadapan semua staf dan bos Anda tersenyum, mengangkat dua jempolnya dan berkata, "Luar biasa, pekerjaanmu hebat, pekerjaanmu keren. Saya sangat senang sekali. Ini pasti menguntungkan sekali bagi perusahaan kita." Saudara, tentu kata-kata perkenanan dari bos kita itu menyenangkan sekali bagi kita, membanggakan sekali. Apalagi jika itu terjadi lebih dari satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali bahkan. Ini ujung-ujungnya bisa jadi ada kenaikan jabatan, bisa jadi ada kenaikan gaji. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan menyenangkan bos kita. Demikian juga kita di sekolah, kalau kita mendapat satu proyek untuk presentasi dan kita kemudian selesai presentasi dipuji oleh guru kita berkata, "Wah, bagus sekali presentasi kamu kelihatan matang, kamu menguasai materinya dengan baik." Kita senang sekali karena kita tahu ini adalah tanda-tanda positif untuk kita mendapatkan nilai yang bagus dan kita bisa lulus dari mata kuliah atau mata pelajaran di mana kita mempresentasikan proyek tersebut. Bapak Ibu Saudara, dikenan oleh manusia saja begitu menyenangkan, begitu membanggakan. Karena sekali lagi ujung-ujungnya juga pasti akan membatangkan berkat. Baik itu nilai yang bagus, gaji yang naik, jabatan yang ditambah lagi, diposisikan dalam level yang lebih tinggi, sesuatu yang menyenangkan. Apalagi jika saudara dan saya dikenan oleh Tuhan. Saudaraku, tentu dikenan oleh Tuhan sesuatu yang sangat menyenangkan, membanggakan. Dan sama seperti yang kita alami di dunia ini, ujung-ujungnya adalah hal yang baik pasti akan datang di dalam kehidupan saudara dan saya kalau kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Nah, problemnya adalah banyak orang Kristen hanya memakai standar dagingnya, standar manusiawi di dalam menentukan apa yang dikenan oleh Tuhan. Dan seringkali itu berbeda sekali dengan standar Tuhan. Contoh, banyak orang Kristen berpikir kalau mereka sudah rajin ibadah, rajin pelayanan, maka itu mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Saudara, saya katakan itu adalah hal yang baik, sangat baik. Tetapi itu tidak semata-mata menjadi satu faktor kunci yang membuat saudara dan saya dikenan oleh Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 mengingatkan kita. Firman Tuhan berkata, "Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' maka dia akan masuk dalam kerajaan surga." Wow, peringatan yang sangat keras bagi kita. Supaya kita jangan hanya anggap enteng dan menganggap remeh bahwa, saya sudah Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah pelayanan bahkan, dan kita puas di situ. Kita merasa tidak perlu memperbaiki diri dalam level apapun. Hati-hati saudara, Alkitab mengingatkan kita, bahkan mereka yang bernubuat, mengadakan mujizat, bisa-bisa saja ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Sekali lagi, apa yang menjadi standar kita secara manusia untuk memuji menyembah Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, belum tentu itu sesuai dengan apa yang dikenan oleh Tuhan. Lalu apa yang dikenan oleh Tuhan? Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan itu dikenan oleh Tuhan? Jawabannya sederhana, mari kita lihat standar Tuhan. Standar Tuhan di mana? Di dalam firman Tuhan tentunya. Hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari seorang tokoh yang hidupnya sangat lekat dengan pujian dan penyembahan. Bahkan seluruh orang percaya kalau ditanya, siapa satu tokoh yang hidupnya memuji dan menyembah Tuhan? Semua orang pasti setuju mengatakan satu nama, Daud.
Saudaraku, Daud dicatat oleh Alkitab, dia bukan hanya jago memuji dan menyembah Tuhan. Dia bukan hanya jago bikin mazmur, tetapi memang hidupnya sungguh-sungguh dikenan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, firman Allah berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan menolak Saul karena Saul melakukan banyak hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja karena Allah mendapati Daud menjadi pribadi yang berkenan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Siapakah Daud? Saudara, menurut ukuran manusia, Daud sejatinya tidak masuk hitungan. Kalau kita ingat, Daud adalah anak laki-laki ke-7 dari 10 bersaudara. Jadi ada 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Daud adalah anak laki-laki terakhir dari Isai. Pada waktu Tuhan mengutus Samuel kepada Isai untuk mengangkat seorang raja lain menggantikan Saul, Daud tidak hadir di sana. Well, artinya secara manusia, Daud memang tidak masuk hitungan, bahkan oleh ayahnya sendiri. Mungkin ayahnya berpikir Daud masih terlalu muda. Mungkin ayahnya juga berpikir bahwa Daud tidak punya pengalaman. Karena sementara kakak-kakaknya menjadi prajurit, kita tahu Daud adalah seorang penggembala domba. Jadi, jelas Daud tidak masuk hitungan secara manusia untuk dikenan Tuhan jadi raja. Tetapi, kenyataan berbicara lain bahwa Tuhan memilih Daud. Pada waktu Daud dipanggil dari padang, Alkitab mencatat, Tuhan bicara kepada Samuel, inilah orang yang kupilih, urapilah dia. Saudara, kita diteguhkan sekali lagi bahwa yang dikenan Tuhan belum tentu sesuai dengan standar manusia. Dan sebaliknya, apa yang menurut secara manusia itu sudah sesuai standar, itu sudah oke, ternyata nggak oke di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita lihat sama-sama kehidupan Daud. Jangan hanya lihat secuil-secuil saja, tapi mari kita lihat secara utuh kehidupan Daud. Kenapa Daud punya kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Kenapa pujian penyembahannya, pelayanannya kepada Tuhan, pengiringannya kepada Tuhan, itu menyenangkan Tuhan? Kita akan lihat sama-sama firman Tuhan, bagaimana menjadi dikenan Tuhan lewat kehidupan seorang tokoh iman bernama Daud. Daud adalah pribadi yang dikenan Tuhan karena dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati akan membawa kita untuk rindu berjumpa dengan Tuhan. Seperti saudara dan saya kalau lagi jatuh cinta, pengennya ketemu terus. Chatting nggak puas. Minimum ya voice call. Kalau bisa video call. Supaya bisa lihat wajahnya. Dan kalau memungkinkan, kalau bisa, ya ketemu langsung. Itu paling memuaskan, menyenangkan. Saudara, ini yang saya katakan kepada saudara bahwa mengasihi Tuhan membuat kita ingin berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Pada waktu Daud menjadi seorang gembala sampai dia menjadi seorang raja, tidak ada yang berubah dari kerinduan terbesarnya. Tidak lain tidak bukan adalah hadirat Tuhan. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan firman Tuhan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwanya hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Wow. Saudara coba bayangkan, Daud adalah seorang raja. Pada waktu dia menulis Mazmur ini, dia seorang raja yang tinggal di istana yang tentu megah. Istana yang tentu mewah. Kalau hari ini kita melihat raja-raja Inggris, raja-raja Spanyol, istananya, kastilnya mewah sekali, luas sekali. Bukan hanya dengan perabot-perabot yang mewah, mungkin juga ada kolam renang, ada lapangan bolanya, ada lapangan golfnya, ada lapangan tenisnya. Seolah-olah ya nggak perlu keluar, saudara bisa memuaskan diri dengan segala kesenangan dunia di situ. Luar biasa bukan? Saudara bisa membayangkan kalau Anda menjadi seorang raja atau anak raja, wow,
menyenangkan sekali tinggal di istana. Tapi ternyata bagi Daud itu semua tidak ada artinya dibanding dengan pelataran Tuhan. Pelataran yang dia tekankan di sini, saudara. Itu kenapa di ayat yang ke-11, satu ayat yang sangat terkenal dan banyak dilakukan, firman Tuhan berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara lihat itu? Nyanyian seorang Daud, seorang raja yang dikelilingi dengan kemewahan, kenyamanan, kesenangan yang luar biasa. Berkata bahwa 1000 hari di tempat seperti itu nggak sebanding dengan 1 hari di pelataranmu. Dia tidak sedang lebay, dia tidak sedang berlebihan dalam mazmurnya. Karena itu dibuktikan dalam hidupnya. Saya ambil satu bagian saja dari kitab Mazmur pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Pada waktu pagi, engkau mendengar seruanku, artinya dia tiap pagi berdoa ke Tuhan. Dan Mazmur ini dinyanyikan oleh seluruh umat, dengan kata lain, seluruh umat melihat dia, menghormati dia, karena dia menjalani apa yang dia katakan, apa yang ditulis di dalam Mazmur-Mazmurnya. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Hatinya dipenuhi satu kerinduan yang dalam untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah salah satu bukti bahwa ada kasih yang besar yang Daud punya untuk Tuhan. Dan semakin hari karena dia berjumpa dengan Tuhan, dia bergaul erat dengan Tuhan, maka kita tahu pergaulannya dengan Tuhan itu mendatangkan dampak yang positif dalam kehidupannya. Membuat hidupnya semakin hari semakin mengikuti jalannya Tuhan, semakin mengikuti kehendaknya Tuhan. Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Firman Allah berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara, kalau kita bergaul erat dengan Tuhan, maka sifat dan karakter Allah itu akan mengubahkan hidup kita. Itulah yang membuat Daud kemudian menjadi dikenan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan, dia rindu berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Karena dia berjumpa dengan Tuhan setiap hari, maka dia punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Maka karena dia bergaul dengan Tuhan, semakin hari karakternya menjadi semakin seperti Tuhan. Jadi saudara bisa melihat korelasinya apa yang dikatakan juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-3a. Firman Allah berkata, inilah kasih kepada Allah. Apa bukti kasih kepada Allah? Menuruti perintahnya. Saya ulangi sekali lagi korelasinya, saudara. Pada waktu saudara mengasihi Allah, itu terbukti dengan kondisi saudara ingin berjumpa dengan Allah. Pada waktu Anda berjumpa dengan Allah, Anda nggak cukup cuma 1 kali. Anda pengen setiap hari terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Maka mau tidak mau karena itu terjadi setiap hari, otomatis ada pergaulan yang karib, yang erat. Dan kita tahu dampak dari pergaulan adalah mengubahkan hidup seseorang. Sering dikatakan kepada kita, hati-hati dengan pergaulan yang kita pilih. Karena orang-orang yang ada di lingkaran terdekat kita, itu yang menjadikan hidup Anda. Kalau saudara mau lihat siapa Anda, lihat orang-orang yang mengelilingi Anda. Demikian juga pada saat kita bergaul erat dengan Tuhan, maka sifat-sifat dan karakter Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Saudaraku, melihat korelasinya kenapa seseorang yang mengasihi Allah, dia akan menuruti perintah Allah. Perintah Allah menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Karena dia menuruti perintah Allah, hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah, maka hidupnya akhirnya dikenan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, disinilah kita mau belajar bagaimana Daud menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Karena dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Saya ambil salah satu contoh saja bagaimana kehidupan Daud itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh.
Dari 1 Samuel pasal yang ke-24, kita tahu peristiwa bahwa Saul itu sangat membenci Daud. Sehingga berkali-kali dia melakukan upaya untuk membunuh Daud. Meskipun tidak pernah berhasil, tapi kita tahu saudara dikejar-kejar orang, punya niat untuk membunuh kita, itu nggak enak. Dan ayat 24 mencatat, pasal 24 maksud saya, mencatat di ayat yang ke-5 sampai ke-8, bahwa Daud punya kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul pada waktu Saul buang hajat di satu gua, pada waktu dia sedang mengejar-ngejar Daud. Dan dikatakan firman Allah, orang-orang di sekelilingnya Daud berkata, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Hatinya berdebar-debar, kata firman Allah, dan dia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan yang demikian kepada tuanku. Saudara lihat, dia masih menyebut Saul sebagai tuannya. Berbeda sama kita yang seringkali jengkel sama orang, dan kita menyebut orang itu dengan sebutan-sebutan yang jelek, sebutan-sebutan yang buruk karena kita pegel ya, jengkel sama orang itu ya. Tetapi tidak dengan Daud. Dia tetap menyebut Saul sebagai tuannya. Karena memang saat itu Saul memang seorang raja yang sah. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan, kata firman Allah. Maka nantinya Bapak Ibu Saudara bisa menemukan di 1 Samuel pasal yang ke-26, dia diberi kesempatan yang kedua kalinya untuk membunuh Saul dengan mudahnya. Di tengah perkemahan, semuanya sedang tertidur lelap. Dan sekali lagi, orang-orang dekat Daud berkata, bunuh dia sekarang. Ini kesempatan yang Tuhan beri. Saudara bisa membayangkan kalau Anda di posisi Daud? Seolah-olah itu jalan Tuhan untuk dendam, bukan dendam ya, pembalasan Tuhan terjadi. Wah, kalau kita pakai bahasa yang dalam tanda kutip kita suka bikin sedikit alkitabiah. Seolah-olah, wah ini pembalasan Tuhan. Saudara, Daud ada di posisi itu. Ada di momen itu. Di mana seolah-olah gampang sekali untuk membunuh Saul yang selama ini mengejar-ngejar dia. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Kita melihat bahwa Saul meskipun dipengaruhi oleh orang-orang di kanan kirinya, yang dalam tanda kutip tadi kalau saudara baca, mengatasnamakan Tuhan, maka saya peringatkan saudara hati-hati. Kalau ada orang datang mengatasnamakan Tuhan dan mengajar saudara untuk melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, hati-hati. Ya, banyak sekarang orang mau cerai katanya sudah didoakan, hamba Tuhan berkata boleh ya. Ada yang berkata, saya disuruh hamba Tuhan untuk diemin dia. Memang dia ini musuh Allah, Pak. Wah, ini bahaya sekali saudara ya. Bahkan beberapa waktu lalu saya ada mendengar satu orang laki-laki selingkuh dan kemudian dia berkata seperti ini, Pak, saya sudah fix mau ceraikan dia, saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya ceraikan istri saya untuk saya menikah dengan perempuan ini. Saya dulu salah Pak, saya salah pilih. Ada satu pendoa yang sudah mendoakan saya, katanya memang pendoa ini juga berkata, benar dulu kamu itu salah pilih ya, seharusnya jodoh kamu ini. Wih, hati-hati saudara, makin hari makin banyak orang membenar-benarkan tingkah lakunya, membenar-benarkan keputusannya, dan seolah-olah itu firman Tuhan, seolah-olah itu mengatasnamakan Tuhan. Dan itu pula yang terjadi pada Daud pada saat itu. Orang di kanan kirinya bilang bunuh dia saja. Tetapi Daud karena dia mengasihi Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan, maka dia kenal pribadi Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menghendaki hal itu adalah hal yang jahat. Maka dia berkata, tidak, saya tidak mau membunuh tuanku yang diurapi itu. Saudaraku, bagaimana kuncinya untuk saudara bisa peka dengan Tuhan adalah bergaul dengan Tuhan. Penting sekali untuk terus bergaul dengan Tuhan supaya saudara menghidupi sifat dan karakter Tuhan. Sehingga hidup saudara dikenan Tuhan. Nggak gampang dipengaruhi oleh orang-orang, apalagi mereka yang mengatasnamakan Tuhan, tapi nggak ngerti firman Tuhan. Tetapi nggak sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hal yang pertama, pribadi yang mengasihi Tuhan. Itu kunci saudara menjadi pribadi yang dikenan Tuhan pada akhirnya. Daud dikenan Tuhan karena dia adalah pribadi yang setia. Alkitab mencatat
Banyak orang yang mengaku dirinya baik, tetapi orang setia siapa yang mendapatkannya? Setia hal ini menjadi barang yang sangat langka. Mencari pasangan yang setia, sulit. Mencari pegawai yang setia, sulit. Mencari anak buah yang setia, tidak mudah. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang setia seperti Daud? Saudara ingat bahwa Daud sejak masa mudanya, dia dipercaya tanggung jawab dari perkara-perkara yang tidak langsung besar, dari perkara yang kecil. Saudara kalau perhatikan, seluruh tokoh iman selalu memulai dari hal yang kecil. Maka dari itu, kalau hari ini yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, baik itu pekerjaan, studi, pelayanan, itu porsi yang kecil menurut Anda, jangan minder dulu. Jangan buru-buru menyerah dulu. Kenapa? Karena memang Tuhan suka memulai dari yang hal kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata kepada kita, siapa setia dalam perkara kecil, dia akan dipercaya perkara yang lebih besar. Bapak ibu saudaraku, Alkitab mengajar kita bahwa kalau kita mau diuji dalam perkara kecil, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri untuk siap dengan perkara yang besar. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu Saudara dalam perkara kecil saja tidak bisa setia, Anda sebetulnya tidak siap untuk perkara besar. Oke, Anda mungkin berpikir, wah siap Pak, saya itu sebetulnya sudah siap. Ini sudah kelamaan ini mengujinya Tuhan ini. Sudah kelamaan saya ini dipercaya yang kecil-kecil terus. Oh enggak, Tuhan selalu tahu. Tuhan yang paling tahu apa yang ada di hati kita. Sejatinya kalau yang dipercaya Tuhan masih ukuran ini, artinya kita belum setia di sini. Kita harus belajar setia di sini supaya perkara yang besar boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara lihat Daud pada waktu pertama kali Alkitab mencatat namanya. Daud adalah seorang penggembala domba dan domba yang digembalakannya hanya 2-3 ekor. 2-3 ekor, bukan 2-3 juta ekor, bukan 2-3 miliar ekor, 2-3 ekor. Nggak seberapa, kecil sekali. Bahkan kalau kita kembali ke zaman itu, 2-3 ekor sangat kecil dibandingkan peternak-peternak lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat perkara yang luar biasa. Mari kita lihat 1 Samuel 17 ayat 34-35 pada waktu Daud mau menantang Goliat. Bagi Tuhan, apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Saul. Saul mengatakan, waduh, kamu kok masih muda, kamu kok masih kecil, apa bisa ngelawan Goliat? Tapi Daud berkata seperti ini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Saudara catat 2-3 ekor aja loh saudara. Hanya demi 2 dan 3 ekor. Dia berjuang ngelawan singa atau beruang. Ayo coba renungkan sebentar, masuk akal atau enggak ini? Ya, bukan hanya mengejarnya, dihajar dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Istimewa sekali yang ditunjukkan oleh Daud ini, saudara. Hanya demi domba 2-3 ekor yang digembalakan dan dipercayakan kepadanya oleh ayahnya, beruang singa dihadapin, saudara. Ayo, renungkan lagi, saudara. Masuk akal nggak? Saya membayangkan kalau saya ada di posisi Daud. Wah, saya tinggal lari aja. Saya tinggal bilang sama papa saya, Pak, tadi ada beruang, ada singa. Papa saya pasti maklum. Papa saya nggak akan mungkin berkata, hadapi dong sampai mati. Nggak mungkin kan. Saya pasti akan diterima alasan saya. Tetapi luar biasa loh. Daud ini berkata, tak hajar dia. Artinya apa saudara? Dalam kepercayaan yang kecil, dia menunjukkan tanggung jawab di atas rata-rata. Itu kenapa saudara bisa ngerti kenapa Daud dipercaya jadi raja. Dia dipercaya peperangan dan selalu menang. Karena dalam tanggung jawab yang kecil pun dia melakukannya di atas rata-rata. Halo? Saudara yang masih pelayanan Asyur, terima tamu, sudahkah saudara melakukannya di atas rata-rata? Halo? Saudara yang masih pelayanan bahkan mungkin ngitung uang persembahan di belakang layar nggak ada yang tahu. Apakah saudara melakukan itu di atas rata-rata? Halo?
Saudara yang mungkin ngedit rekaman khotbah seperti ini, rekaman ibadah seperti ini di belakang layar, nggak pernah ada yang kasih kredit, nggak ada yang tahu. Apakah saudara masih melakukannya di atas rata-rata? Jarang sekali orang kalau dipercaya kecil melakukan di atas rata-rata. Kalau dipercaya besar, mereka bisa lakukan di atas rata-rata. Tapi kalau yang kecil-kecil, masa bodoh buat apa? Saudara, Alkitab mencatat pada waktu Tuhan pergi meninggalkan talenta kepada hamba-hambanya. Saudara lihat, hamba yang diperkenankan masuk kepada kerajaan kekal dari tuannya adalah mereka yang setia. Apakah saudara pribadi yang setia? Apakah saudara pribadi yang dikenan Tuhan? Daud dicatat bukannya sebagai pribadi yang setia, tetapi juga pribadi yang mengandalkan Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37 ya. Selanjutnya dikatakan Tuhan yang telah melepaskan aku. Saya ulangi, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi sekali lagi pada waktu Saul memanggil Daud, pada waktu Daud mau menghadapi Goliat, di ayat 37 itu kita bisa membaca kerendahan hati seorang Daud, di mana dia membesarkan Tuhan dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Kalau saudara cermati kata-kata tadi, dia berkata, aku ini nggak bisa. Ya, jadi kalau tuanku Saul berkata, apa kamu bisa? Kamu ini masih muda loh. Kamu punya pengalaman perang nggak? Goliat itu sejak muda di medan perang loh. Daud itu sedang berkata sebetulnya bahwa aku memang nggak bisa. Aku nggak mampu memang. Wong yang berperang bukan aku kok. Yang memampukan aku nanti Tuhan. Kira-kira gitu kalau saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Luar biasa loh. Kenapa saya katakan luar biasa? Dalam sepanjang hidupnya, bahkan setelah dia berhasil mengalahkan Goliat, dalam setiap peperangannya dia selalu bertanya, Tuhan tak kejar nggak? Nanti kalau tak kejar, mbok serahkan atau enggak? Dengan kata lain tuh gini loh saudara, dia sedang bilang, kalau bukan Tuhan yang menyerahkan dan mengalahkan musuhnya itu, dia nggak akan menang. Dia nggak bisa. Nggak gampang loh saudara, jangan dibilang gampang loh. Ayo, Bapak Ibu Saudara, mari kita jujur. Saya pribadi sampai hari ini masih terus belajar dari seorang Daud. Bagaimana jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Membesarkan Tuhan ketimbang membesarkan dirinya sendiri. Banyak orang tuh kalau cerita ya. Saya tuh menemukan banyak orang, termasuk diri saya sendiri ini ya. Nah, kita semua manusia tuh kan ingin dihargai gitu. Ingin diakui. Seringkali kalau cerita tuh, wah aku gini loh. Wah ini kalau bukan aku. Wah itu kalau enggak sama saya enggak mau. Wah itu customernya tunduknya sama saya. Wah, itu kalau saya bukan yang ngatasi masa bisa. Wah, itu kalau saya bukan marketingnya masa bisa. Wah, itu kalau bukan aku masa bisa juara. Wah, itu kalau bukan aku masa bisa sekolahnya menang. Saudara, ada banyak hal seringkali kita tidak sadari yang kita besarkan tuh kita, bukan Tuhan. Kita belum apa-apa aja sudah suka mengaku-ngaku dan membesar-besarkan diri sendiri. Tapi tidak dengan Daud. Sepanjang hidupnya dia mengandalkan Tuhan. Karena dia menyadari betul pada saat kita mengandalkan kemampuan kita, kebisaan kita, kita selalu berkata ini pasti bisa nih, saya yang bisa nih, saya yang bisa. Satu titik kita akan menemukan ketidakbisaan. Satu titik kita akan mengalami keterbatasan. Karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Anda mungkin pinter matematika, tapi belum tentu bisa pinter masak juga. Anda mungkin pinter teknik, tapi nggak pinter ngatur rumah. Penting loh ngatur rumah dengan baik supaya orang nyaman di rumah, betul nggak? Dan kita mungkin nggak bisa. Jadi di titik ini saya mau katakan kepada saudara, saudara akuilah bahwa pada satu titik kita itu tidak bisa. Kita punya keterbatasan. Di titik itulah Daud menyadari dia nggak bisa andalkan yang lainnya. Masih sampai hari ini banyak orang arogan berkata, wah kalau saya punya duit banyak, wah kalau saya punya pasukan banyak, saya punya bodyguard, pengawal, wih saya tenang pak. Enggak juga. Mari kita belajar dari satu kisah yang cukup tragis terakhir ini terjadi. Dicatat dalam salah satu media internasional. Kematian sang miliarder judulnya.
Antonio Vieira Monteiro, Presiden Direktur dari Santander Bank Portugal, maksud saya. Bank Portugal yang cukup besar, ya, Presiden Direkturnya meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia, saudara. Tapi dalam headline berita di media-media di Portugal, yang jadi perhatian itu bukan kematiannya, tetapi justru tulisan putrinya. Apa yang ditulis putrinya? Mari kita lihat di situ. Kami ini keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernafas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Kaya raya harusnya bisa beli semuanya, tapi ternyata mati dengan tragis karena dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang gratis, yaitu udara. Betul-betul tragis. Sedangkan harta yang dikumpulkannya, lanjutnya dalam tulisannya itu, ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Bagi sebagian orang, tulisan ini dianggap, wah ini keluhan, ini curhatan seorang anak yang lagi kalut, lagi galau, ditinggal ayahnya. Tapi ada pesan yang sangat berharga di situ. Apa arti gelimang harta? Apa arti jabatan? Ternyata tidak bisa membuat Anda dan saya membeli udara yang gratis itu. Wow. Masihkah saudara cukup arogan karena saudara punya uang banyak? Masihkah saudara merasa saudara tanpa batas karena saudara punya rumah yang besar dengan gedung yang tinggi? Saudaraku, tidak ada di dunia ini yang tidak ada batasnya. Daud tahu betul itu. Itu kenapa dia mengandalkan Tuhan. Karena dia mau mengalami seperti yang firman Tuhan catat. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan di situ memakai kata batah dalam bahasa Ibraninya. Artinya itu lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, lebih mempercayakan dirinya sendiri sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Itu diberkati Tuhan. Akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu adalah janji Tuhan kepada mereka yang mengandalkan Dia, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan berbuah sepanjang musim. Dan kita tahu salah satu syarat bagaimana kita menyenangkan Tuhan adalah hidup kita berbuah. Dan itu hanya terjadi sepanjang musim hidup kita kalau kita mengandalkan Tuhan sepanjang umur hidup kita. Daud adalah pribadi yang lembut hatinya. Ini penting sekali untuk membuat saudara dan saya dikenan Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena kita nggak mau dikenan Tuhan hanya di awal-awal hidup kita. Kita nggak mau dikenan Tuhan hanya di awal-awal percaya kita kepada Tuhan. Kita mau dikenan Tuhan sampai akhir. Karena garis akhir itu sangat penting. Kalau kita mengawali dengan baik, tidak mengakhiri dengan baik, tentu itu sangat menyedihkan. Sia-sia apa yang kita jalani selama ini. Maka untuk bertahan sampai akhir kita perlu menjadi pribadi yang lembut hati seperti Daud. Kenapa demikian? Saudara, karena semua orang akan mengalami masa naik dan turun. Dan seperti Daud, pada saat dia mengalami era naik, era keberhasilannya, berkat melimpah, zona nyaman, 20 tahun memerintah sebagai raja, semuanya tercukupi dengan baik. Mungkin dulu badannya kecil, sekarang badannya gede, karena makannya banyak, makannya enak-enak. Maka satu peristiwa, akhirnya Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba. Maka hati-hati saudara. Kadangkala yang menjatuhkan kita bukan masalah, tetapi berkah. Kadangkala dalam keadaan kita diberkati, kita justru lupa dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Daud kemudian berzina dengan Batsheba, bahkan dia mengatur sebuah rencana pembunuhan yang terstruktur kepada Uria, istri daripada Batsheba. Dia membunuh Uria dengan kesengajaannya. Dan dalam kesengajaannya itu
dia kemudian mengambil Batsheba menjadi istrinya. Saudara, sebuah perbuatan yang sangat tercela di hadapan Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Kalau Daud bisa jatuh, saudara dan saya juga bisa jatuh. Kita semua bisa jatuh kalau kita tidak berhati-hati. Maka pada waktu kita membaca kisah Daud, kita harus berhati-hati dengan godaan sekecil apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti itulah kita perlu terus punya hati yang lembut, hati yang mau ditegur dan diingatkan oleh Tuhan. Kalaupun kita sudah jatuh dalam dosa, alangkah baiknya hati kita boleh tetap lembut untuk kita diingatkan, sehingga kita bisa bertobat. Saudara lihat, pada waktu Daud sudah memerintah 20 tahun menjadi raja, dia jatuh, Nabi Nathan mendatanginya dan mengingatkan dia. Firman Tuhan di 2 Samuel 12 ayat 13-14 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Pada waktu Nathan menegur Daud, maka Daud menjawab Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Tidak pakai kata tapi, tidak pakai kata ada sebabnya, dan seterusnya. Seperti kita seringkali kalau kita lagi berdosa, minta ampun, minta maaf, kita ini sebetulnya sadar kalau kita salah, tapi ada tapinya. Tapi saya gitu tuh ada alasannya loh. Tapi saya gitu tuh karena gini. Tapi dia juga salah loh. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh mengaku dosa. Daud, dia berkata, aku sudah berdosa, titik. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, saya ikutkan ayat yang ke-14 supaya saudara tidak menyalahartikan anugerah Tuhan. Seolah-olah kalau sudah minta ampun, ngaku, aku sudah berdosa sama Tuhan. Nggak ada konsekuensinya. Waduh, orang seenaknya buat dosa. Ayat 14 dikatakan, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara selalu lihat ada konsekuensi dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau bisa ya jangan berbuat dosa. Jangan punya pemikiran yang kacau. Buat dosa minta ampun, buat dosa minta ampun, besok buat dosa lagi. Don't do that. Kalau bisa jangan buat dosa, kalau bisa jangan sampai jatuh. Tetapi kalaupun jatuh, mari kita punya hati yang lembut seperti Daud. Sehingga kita bisa dibenarkan, sehingga kita bisa diarahkan kembali kepada kebenaran. Pada saat Tuhan memberi kesempatan yang kedua, mari kita punya hati yang lembut untuk diingatkan Tuhan. Hatinya yang begitu lembut itu dicurahkan di Mazmur pasal yang ke-51. Dia berkata, jadikanlah hatiku tahir, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sikap hati yang bijak untuk berubah dan bertobat ketika Tuhan menyingkapkan dosa dalam diri kita, itu membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan, dia menyanyikan Mazmur ini. Padahal Mazmur ini mungkin juga dinyanyikan dan dibaca oleh umat. Dia tidak malu. Dia lebih malu kepada dirinya sendiri kalau dia tidak ngaku dosa. Dia tidak bertobat dari berdosaannya itu. Ini loh Daud. Apakah saudara punya hati yang lembut? Gampang diingatkan, gampang diarahkan, gampang dikoreksi. Apakah kita seperti itu? Seringkali kita kalau sudah semakin tinggi posisi, makin banyak berkat, makin sulit diarahkan. Makin gugu karpe dewe, makin ikut mau-maunya sendiri. Hatinya keras. Jadilah seperti Daud, supaya sampai akhir hidup kita dikenan Tuhan. Ada beberapa hal pada hari ini kita sudah belajar. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai standar Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna, tetapi sampai akhir hidupnya, dia belajar menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Dia belajar menjadi pribadi yang setia, ya, dalam hal apapun yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia belajar jadi pribadi yang mengandalkan Tuhan. Itu kenapa dia tidak pernah menyerah sampai akhir hidupnya. Karena dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu kenapa dia selalu dimampukan. Dan yang terakhir, dia selalu belajar jadi pribadi yang lembut hatinya. Sehingga suara Tuhan itu keras maupun lembut. Itu suara Tuhan disampaikan melalui orang besar atau orang kecil.
orang tua atau anak muda, hati kita terbuka untuk dikoreksi, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan. Pujian penyembahan kita bukan hanya lip service. Perenungan firman Tuhan kita bukan hanya meditasi agamawi, tetapi sebuah kehidupan yang dikenan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kembali kami diingatkan dari Daud. Standar firman Tuhan adalah standar terbaik. Jikalau Alkitab mencatat Daud sebagai pribadi yang dikenan Tuhan, bukan karena semata-mata dia manusia seperti malaikat yang sempurna. Justru dalam kelemahan keterbatasannya sebagai manusia, Tuhan mau mengajar kami lewat pribadi Daud untuk menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang setia, yang mengandalkan Tuhan, dan pribadi yang lembut hatinya. Sehingga hidup kami dikenan Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya pujian, penyembahan, pengiringan kami kepada Tuhan ini bukan hanya sekedar nyanyian manusia, bukan hanya sekedar ungkapan ibadah agamawi saja, rutinitas belaka, tetapi satu kehidupan yang sungguh-sungguh mau dibentuk menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami tidak kecewa, sehingga pada akhirnya kami tidak tertolak, karena kami punya kehidupan yang sesuai dengan standar Tuhan, kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami umat-Mu ini untuk menjadi seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Terimalah berkat kasih setia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, memampukan engkau memelihara, menyertai engkau hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Biarlah engkau kedapatan menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengiring Tuhan, tetapi mengiring Tuhan dengan hidup yang dikenan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan atas kita semua. Haleluya. Amin.